Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan sedikit membahas mengenai materi filogeni. Podcast kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi yang diampu oleh Bapak Iwan Ridwan Yusuf MPD. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan kelompok 13. Nah, di kelompok 13 ini ada saya sendiri yaitu Sela Farunisa dengan NIM 119206090 dan teman saya Yulia Rinur Fuadi dengan NIM 11920606118. Nah, teman-teman, kali ini ada beberapa informasi yang mau kita sampaikan ke kalian semua. Betul banget Sela, di kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang mau kita sampaikan ke teman-teman semua, yakni tentang filogeni. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas, yaitu diantaranya tentang filogeni, biosistematika, pendekatan fenetik dan kladistik, pohon filogeni, penyusunan pohon kekerabatan, data fosil, dan data DNA. Ngomong-ngomong, kalian udah pada tahu belum sih apa itu filogeni? Aku jelasin ya. Filogeni ini adalah kajian tentang hubungan antara kelompok-kelompok organisme yang dikaitkan dengan proses evolusi. Istilah dari filogeni ini berasal dari gabungan kata Yunani kuno yang artinya asal-usul, suku, dan ras. Hubungan antar kelompok ini ditentukan berdasarkan morfologi sampai DNA-nya. Betul sekali, Yuli. Selain filogeni juga ada beberapa istilah yang perlu kita kenali, yaitu biosistematika. Biosistematika ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu sistem untuk memahami bagaimana dan mengapa terjadi suatu keanekaragaman. Oleh karena itu, biosistematika dapat disebut juga ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan hubungan antar organisme atau biodiversitas. Kemudian ada taksonomi yang merupakan teori dan praktik pengelompokan organisme. Nah, taksi merupakan pengelompokan dan nomos merupakan hukum. Kemudian istilah selanjutnya yaitu klasifikasi yang merupakan metode penempatan organisme dalam suatu takson atau kelompok. Nah, takson ini merupakan suatu kelompok organisme dari kategori sistematika apa saja dan membuat ciri tertentu yang berbeda nyata dari kelompok organisme lainnya. Eits, masih ada lagi sel istilah yang belum tersebut, yaitu ada identifikasi, yang dimana kelompok organismenya sudah pasti, yang belum ada hanyalah identitas jenis atau marganya. Lalu yang terakhir ada nomenklatur. Nomenklatur ini merupakan tata cara pemberian nama pada suatu organisme. Oh iya Yul. Nah, dalam mempelajari biosistematika ini, ada 3 macam data yang dapat dikumpulkan loh, yaitu ciri khas, daerah geografis, dan lingkungan tempat organisme hidup. Nah, bener banget Sel. Oh iya, selain itu, dalam filogeni ini juga ada yang disebut dengan pendekatan dalam hubungan evolusi, di mana dalam merekonstruksi hubungan evolusi dari sebuah kelompok organisme biologi, terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan fenetik dan pendekatan kladistik. Aku tahu tentang pendekatan fenetik. Nah, pendekatan fenetik ini berprinsip bahwa semua subjek mempunyai kedudukan yang sama tingginya dan semua faktor yang dianalisis mempunyai tingkat yang sama pula. Pendekatan fenetik ini menaksir hubungan evolusi berdasarkan pemilikan karakter atau ciri yang sama dari anggota-anggota suatu kelompok. Bukan begitu, Yuli? Yap, betul banget Sela. Ada satu lagi nih, yaitu pendekatan kladistik, di mana pendekatan ini berprinsip bahwa sebuah kelompok organisme yang anggota-anggotanya memiliki banyak kesamaan karakter atau ciri, dianggap memiliki hubungan yang sangat dekat dan diperkirakan diturunkan dari satu nenek moyang. Hasil analisis kladistik ini adalah kladogram. Tapi Yul, dalam pendekatan kladistik ini kayaknya masih ada deh beberapa istilah mengenai persamaan persepsi. Yang 3 itu loh, yang homolog, analog, dan paralog, bener kan? Benar banget Sel, ada beberapa istilah mengenai persamaan persepsi ini. Yang pertama ada homolog. Homolog ini memiliki struktur dasar dan asal-usul yang sama, namun dapat mengalami perubahan. Yang kedua ada tidak homolog.
tidak homolog ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada analog, yang mana fungsinya sama tetapi asal-usul dan strukturnya tidak sama. Yang kedua ada paralel, yang mana fungsi dan strukturnya sama tetapi tidak mempunyai asal yang sama dan proses pembentukannya mungkin mengikuti jalan yang sama. Yang ketiga ada konvergen, yakni fungsi dan strukturnya sama, proses pembentukannya tidak mengikuti jalan yang sama. Yang keempat ada evolusi reversal, yang mana asal-usul, fungsi, dan strukturnya sama tetapi jalan yang dilaluinya tidak sama persis. Nah, bagian yang ketiga ada yang disebut dengan paralog, yang mana tidak pasti apakah homolog atau tidak homolog. Ada yang perlu kamu ketahui nih Yul, ada 4 golongan besar untuk menghindari kesalahan suatu faktor bersifat homolog ini. Yang pertama bersifat flesiomorfik, yaitu ciri yang dimiliki nenek moyang tua primitif. Kemudian yang kedua bersifat apomorfik, yaitu yang sudah mengalami perubahan. Yang ketiga sinomorfik, yang berubah sebelum divergensi. Dan yang terakhir yaitu automorfik, yang berubah secara autonom. Analisis holomorfologi didasarkan bahwa sifat suatu faktor yang paling umum dalam suatu kelompok organisme atau lebih berasal dari proses yang perjalanannya lebih awal. Sifat suatu faktor yang unik dapat terjadi kapan saja dalam perjalanan evolusi dapat disebut automorfik. Oleh karena itu, suatu sifat yang umum dijumpai mempunyai probabilitas yang tinggi sebagai suatu faktor yang bersifat plesiomorfik. Sedangkan karakter yang kurang umum dan dimiliki oleh satu atau beberapa kelompok hanya faktor yang bersifat kelompok saja, kemungkinan besar bersifat sinapomorfik. Nah, dalam analisis kladistik ini hanya faktor yang bersifat sinapomorfik yang dapat dipakai untuk menelusuri jalannya evolusi. Penggunaan analisis otogeni sangat baik karena semua embrio vertebrata misalnya mempunyai bentuk yang sama, hanya dalam perkembangannya hingga menjadi fetus dan dewasa. Terjadi perbedaan yang pada dasarnya dapat ditelusuri secara nyata untuk mengetahui homologi dan proses perubahan yang terjadi. Seperti itu teman-teman. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yuk, yaitu pohon filogeni. Nah, pohon filogeni ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup di muka bumi. Pohon filogeni ini terdiri dari 2 kata, yaitu pohon yang merupakan susunan dari titik-titik dan cabang-cabang. Satu cabang menghubungkan 2 titik yang berdekatan. Nah, titik-titik mewakili kesatuan dari taksonominya, sedangkan filogeni berarti ilustrasi dari hubungan secara evolusi di antara sebuah kelompok makhluk hidup. Betul, Sela. Kemudian, pohon filogeni yang disusun dengan data fenetik kita sebut dengan fenogram. Sedangkan pohon filogeni yang disusun dengan data kladistik disebut dengan kladogram. Dalam pembuatan pohon filogeni terdapat konsep yang perlu dipahami, yaitu mengenai bagaimana sekelompok makhluk hidup membagi sifat yang dimilikinya satu dengan yang lainnya. Selain itu juga terdapat beberapa konsep dasar yang merupakan kesamaan yang dimiliki oleh suatu kelompok makhluk hidup dengan yang lainnya untuk dipahami sebelum pembuatan pohon filogeni. Betul Yul, konsep-konsep tersebut yaitu yang pertama, simplesiomorfi yang merupakan sifat yang dibagi oleh 2 atau lebih taksa tetapi juga ditemukan pada taksa nenek moyang. Nah, karakter yang dimiliki oleh 2 atau lebih taksa terjadi pada leluhur bersama mereka yang paling awal. Kemudian yang kedua yaitu sinamorfi, yaitu sifat yang dibagi oleh 1 atau 2 taksa yang mempunyai nenek moyang terakhir yang sama. 2 atau lebih taksa terbagi karakter dengan nenek moyang mereka yang sama baru-baru sementara ini. Sinamorfi lebih menggambarkan karakter keturunan. Masih ada lagi sel, yaitu homoplasi, apomorfi, dan plesiomorfi. Di mana homoplasi ini merupakan sifat yang dibagi oleh 2 atau lebih taksa, tetapi tidak dimiliki oleh nenek moyang yang paling terakhir yang dimiliki. Homoplasi terjadi ketika karakternya serupa tetapi tidak berasal dari nenek moyang yang sama. Homoplasi merujuk pada karakter yang sama yang tidak muncul dari leluhur. Kemudian,
Apomorfi yang merupakan sifat yang dipercaya yang telah berevolusi dalam pohon di mana digunakan untuk mengelompokkan taksa tertentu. Apomorfi menunjukkan tingkat divergensi suatu spesies relatif terhadap kerabat terdekatnya. Kemudian plesiomorfi yang mengacu pada karakter evolusi yang homolog dalam taksa tertentu, tetapi tidak unik untuk semua anggota taksa tertentu. Ia juga dikenal sebagai simplesiomorfi. Oh iya Yul, jangan lupa, dalam penentuan taksa diperlukan pengelompokan spesies ke dalam taksa yang lebih spesifik. Nah, pengelompokan itu yaitu yang pertama monofiletik, yaitu jika nenek moyang tunggalnya hanya menghasilkan semua spesies turunan dalam takson tersebut dan bukan spesies pada takson lain. Kemudian yang kedua yaitu polifiletik, yaitu jika anggotanya diturunkan dari 2 atau lebih bentuk nenek moyang yang tidak sama bagi semua anggotanya. Dan yang terakhir yaitu parafiletik, yaitu jika takson itu tidak meliputi spesies yang memiliki nenek moyang yang sama yang menurunkan spesies yang termasuk dalam takson tersebut. Nah, Sel, kamu tahu nggak sih cara penyusunan pohon kekerabatan? Oh iya Yuli, dalam penyusunan pohon filogeni ini, untuk menentukan hubungan kekerabatan secara fenetik, maka tingkat yang dibandingkan yaitu plesiomorfik dan apomorfik. Sedangkan secara kladistik, maka tingkat kesamaan yang kita bandingkan hanyalah ciri yang sinamorfik. Nah, hasil dari persamaan ini nantinya dituangkan ke dalam bentuk tabel. Dari data ciri-ciri utama yang dianalisis, pohon filogeni yang didapat terbentuk secara dua macam, yaitu secara fenetik dan kladistik. Seperti gambar yang kita cantumin nih di dalam video ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih kurang paham untuk cara penyusunan pohon filogeni ini, kita kasih info lainnya ya. Nah, untuk linknya nanti kita cantumin di kolom deskripsi. Oh iya, Sel, aku ada sedikit info tambahan nih. Penentuan kekerabatan suatu makhluk hidup dapat ditentukan menggunakan klasifikasi numerik. Klasifikasi numerik ini adalah sistem pengelompokan makhluk menggunakan algoritma numerik dari unit taksonomi yang diuji berdasarkan karakter-karakter yang diamati. Klasifikasi numerik dibagi menjadi dua, yaitu fenetik dan kladistik. Penggolongan fenetik digunakan untuk menunjukkan kekerabatan menggunakan semua ciri yang sama. Sedangkan pengelompokan kladistik berdasarkan pada sejarah evolusi taksa yang diuji. Kayak gitu, Sel. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yuk, masih ada data fosil dan data DNA nih. Sebelumnya aku mau tanya dulu deh sama kamu tahu nggak sih apa itu data fosil? Tahu-tahu, aku jelasin sedikit ya. Data fosil ini merupakan susunan yang teratur, di mana fosil mengendap dalam lapisan atau strata pada batuan sedimen. Para ahli paleontologi mengumpulkan dan menginterpretasikan fosil untuk menentukan umur dan kontribusinya dalam filogeni. Data fosil ini pada dasarnya dapat dipakai dalam analisis filogeni. Penemuan-penemuan fosil sedimen ini dijadikan sebagai dasar oleh para ilmuwan dalam rekonstruksi sejarah kehidupan. Para ahli menggunakan data fosil dan anatomi perbandingan untuk membantu membangun pohon filogeni. Namun ada metode lain juga yang dapat digunakan, seperti membandingkan DNA dalam membangun pohon filogeni. Kurang lebih kayak gitu, Sel. Oh gitu. Ada kekurangan dan kelebihannya nggak sih Yul dari penggunaan data fosil ini? Tuh ada, Sel. Keuntungan penggunaan data fosil ini, kita dapat mengetahui urutan kehadiran suatu kelompok organisme dari yang paling tua hingga yang masih hidup. Namun, kelemahan dari penggunaan data fosil ini kebanyakan bagian yang lunak tidak ada sehingga akan kehilangan banyak informasi. Oh gitu ya. Terus kalau data DNA itu gimana? Tolong jelasin dong, aku masih belum paham. Data DNA ini merupakan pelacakan dengan membandingkan gen atau genom dari dua spesies atau lebih yang secara langsung dilakukan untuk melacak pewarisan dari nenek moyang yang sama. Dalam menggunakan data DNA ini, ada kemungkinan bahwa data yang dianalisis telah mengalami perubahan atau evolusi reversal.
Beberapa alasan penggunaan DNA yaitu yang pertama, DNA merupakan unit dasar informasi yang mengkode organisme. Yang kedua, lebih memudahkan dalam mengekstrak dan menggabungkan informasi mengenai proses evolusi suatu kelompok organisme sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Yang ketiga, memudahkan dalam pembuatan model dari peristiwa evolusi secara komparatif. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi yang banyak dan beragam. Dengan demikian, akan ada banyak bukti tentang kebenaran suatu hubungan filogenetika. Oh iya, Sel, kamu tahu nggak sebelum ini semua terjadi, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang dibutuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, Sel, boleh nggak kamu jelasin maksud dari ayat ini? Oh, boleh yuk. Jadi itu setelah aku baca-baca ya, dalam Al-Quran Surat Yasin ini ayat 36 secara tersurat mengindikasikan bahwa pada manusia diciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam dunia biologi molekular dan genetika dikenal dengan apa yang dinamakan pasangan basa. Pasangan basa ini didefinisikan sebagai pasangan hubungan antara dua basa nitrogen dari komplementer yang berlawanan pada untaian DNA atau beberapa jenis untaian RNA yang berhubungan dengan ikatan hidrogen. Nah, pasangan basa inilah yang nantinya akan membentuk DNA, termasuk gen di dalamnya dan kromosom yang akan membentuk sel. Nah, sel ini yang merupakan bagian dari makhluk hidup. Ya, kurang lebih seperti itulah penjelasan dari Quran surat Yasin ayat 36 yang sudah kamu bacakan tadi, Yul. Kasih Sel penjelasannya. Oh iya Sel, kayaknya cukup deh buat informasi yang kita sampaikan ke teman-teman ini. Takutnya teman-teman pada bosen sama ngantuk nih. Semoga teman-teman semua masih belum puas dan mau buat cari informasi yang lebih lagi ya. Benar banget. Semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya ya teman-teman. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.